Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan materi pelajaran fisika kelas 12 bab listrik statis. Sekarang kita akan bahas subbab energi potensial listrik dan potensial listrik. Kemarin kita sudah bahas hukum Gauss ya. Nih, jika kita tempatkan sebuah partikel bermuatan dalam ruangan yang mengandung medan listrik, maka partikel yang mula-mula diam pasti cenderung akan bergerak. Ini berarti partikel mengalami pertambahan energi kinetik yang semula 0 menjadi tidak 0. Pertambahan energi kinetik ini hanya mungkin disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama kalau ada usaha yang bekerja pada muatan tersebut. Yang kedua adalah jika ada energi yang mengalami pengurangan. Jika tidak ada gaya luar yang kita berikan pada muatan, maka pastilah penambahan energi kinetik dibarengi oleh pengurangan energi bentuk lain. Kenapa? Karena agar energinya selalu konstan agar berlaku hukum kalan energi. Energi bentuk lain yang paling mungkin dimiliki partikel tersebut disebutnya adalah energi potensial. Dengan demikian, partikel bermuatan listrik yang berada dalam ruangan yang mengandung medan listrik itu memiliki energi potensial listrik. Itu ceritanya. Jadi kenapa partikel bermuatan memiliki energi potensial listrik. Nah, kita akan mendefinisikan apa itu energi potensial listrik. Energi potensial listrik, karena tadi kemungkinannya adalah ada usaha, maka didefinisikan besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik, muatan uji, dari yang jaraknya tak terhingga, nih R1-nya tak terhingga, ini kan, ini ceritanya jauh sekali tak terhingga, ke yang jaraknya R2, yaitu R terhadap muatan sumber. Jadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan uji dari tak terhingga ke yang jaraknya R dari muatan sumber. Itu adalah energi potensial listrik. Maka penurunannya jadi bagaimana? Karena di antara ketika dipindahkan yang jaraknya R, maka di sini akan ada gaya kolom sebesar K Q sumber Q uji per R kuadrat. Ini kan? Nah, jika ingin dipindahkan sejauh delta R, maka diperlukan usaha. Usahanya itu besarnya delta W sama dengan F dikalikan delta R. Nanti untuk perpindahan yang sangat kecil, sehingga limit delta R-nya mendekati 0, maka menjadi seperti ini. dW sama dengan FdR. Agar menghilangkan D, maka kita integralkan untuk mencari nilai W. Maka integral dari 0 sampai W dW itu sama dengan integral FdR dari batas R1 sampai R2. Kita masukkan F-nya. F-nya kan K, Q sumber, Q uji per R kuadrat dr. Nah, K, Q yang ini itu konstanta, maka bisa keluar. Ininya kan integralnya terhadap dr. Maka jadi K, Q, integral dari R, ini kan R di bawahnya naik ke atas jadi R pangkat min 2 dr. Integral R pangkat min 2 dr itu adalah menjadi min R pangkat min 1 dr. Maka ketika kita masukkan untuk mengurangi batas bawah dikurangi batas atas, masukkan nilai batas atas dikurangi batas bawah, maka hasilnya jadi seperti ini. Jadi W sama dengan min K Q kurung buka 1 per R1 min 1 per R2, seperti itu. Dalam bab yang terdahulu sudah kita ketahui bahwa usaha adalah sama dengan perubahan energi potensial atau perubahan energi kinetik. Karena W-nya sama dengan EP akhir dikurangi dengan EP awal, dari persamaan itu lalu kita gunakan batas bawahnya tak terhingga atau R1-nya tak terhingga, maka EP awal pasti jadi jawabannya 0 karena K Q per tak terhingga.
Sehingga W-nya hanya diperoleh dari nilai EP yang posisi 2. Di EP di R2, yaitu yang R2-nya adalah sama dengan R. Jadi EP-nya sendiri kan tadi ini masukkan yang ininya tak terhingga. Jadi nanti tinggal K per R2, R2-nya adalah R. Jadi nilai EP itu adalah K-nya kan 1/4 Pi epsilon 0. Kalau ingin dipecah berarti 1/4 Pi epsilon 0 Q per R. Kalau gaya per R kuadrat, kalau energi potensial per R saja. Ini ya. Ini kesimpulannya tadi. Yang perlu kita ketahui bahwa energi potensial listrik itu adalah suatu besaran skalar. Sehingga kalau hanya ada satu muatan sumber tadi, muatan ujinya itu dipindahkan dari posisi tak terhingga ke yang jaraknya R terhadap muatan sumber, maka energi potensialnya jadi Q uji, Q sumber per R. Nah, bagaimana jika ketika muatan uji dipindahkan dari posisi tak terhingga ke posisi di sini, tapi ternyata di sini itu ada 3 muatan sumber? Maka cara mencarinya bagaimana? Ingat, energi potensial listrik itu adalah besaran skalar. Maka tinggal dijumlahkan saja. Maka jadinya adalah EP yang dialami oleh muatan sumber, jadinya adalah EP yang berinteraksi dengan EP yang dialami oleh muatan uji, itu jadinya adalah EP yang dihasilkan dari muatan sumber pertama, dengan EP yang dihasilkan dari muatan sumber kedua, dengan EP yang dihasilkan dari muatan sumber ketiga. Maka dapat ditulis jadinya adalah Q ujinya kita keluarkan, jadinya adalah Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Dalam menggunakan persamaan di atas, sangat perlu untuk memperhatikan jenis muatan apakah positif atau negatif. Jadi, positif dan negatifnya dari muatan atau jenis muatan dimasukkan ke dalam perhitungan. Berbeda ya ketika kita membahas tentang gaya atau kuat medan listrik. Kalau gaya dan kuat medan listrik, negatif sama positifnya sudah berkontribusi di arah. Maka ketika masuk ke dalam perhitungan, tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Kalau energi potensial, itu karena dia skalar, maka negatif dan positifnya dari jenis muatan dimasukkan ke dalam perhitungan. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bahas di sini potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Yang dimaksud dengan potensial listrik adalah kemampuan suatu benda titik bermuatan untuk mempengaruhi titik yang lain. Atau pengertian lainnya secara matematis, potensial listrik itu V didefinisikan energi potensial per satuan muatan uji. Ini jadi V-nya sama dengan EP per Q. Karena EP-nya tadi adalah Q per R, maka yang Q ujinya kita coret. Jadinya nanti kita dapat hanya Q sumber per R saja. Paham ya? Ininya kan tadi Q besar, Q kecil per R dibagi dengan Q kecil. Maka Q kecilnya coret, jadinya hanya Q besar per R. Q besar itu muatan sumber. Kalau Q kecil muatan uji. Nah, ini contohnya. Kalau ada soal jika titik Q dipengaruhi oleh muatan sumber plus 3 mikrokolom, maka potensial di titik Q jadinya adalah Q sumber per R, jarak dari titik ke muatan sumbernya. Maka dapat dihitung-hitung jawabannya 9000 volt. Satuannya volt potensial.
Bagaimana ketika ada muatan sumbernya itu negatif? Maka potensial di titik Q yang jaraknya R terhadap muatan sumber, maka jadi K Q per R. Ingat, ini dimasukkan ke dalam perhitungan. Karena apa? Karena potensial itu diturunkan dari energi potensial yang merupakan besaran skalar. Tadi negatif dan positifnya jenis muatan dimasukkan ke dalam perhitungan. Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya potensial di titik Q ketika di sini ada muatannya negatif, maka menjadi bernilai negatif. Dihitung-hitung dapat negatif 3000 volt. Paham ya? Sekarang bagaimana ketika di titik tersebut ya. Nih misalkan di titik sini, titik Q-nya terdapat atau dipengaruhi oleh lebih dari satu muatan sumber. Maka potensialnya menjadi bagaimana? Ya sama seperti menghitung energi potensial tadi. Maka jadinya adalah Q1 per R1, ini kan muatan sumber 1 ya, yang jaraknya R1 terhadap titik Q misalkan, atau P, titik P. Maka Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Tidak dikalikan muatan uji, karena yang ditanya potensial. Potensial kan sudah persatuan muatan uji, energi persatuan muatan uji. Ingat, dia skalar, maka jenis itu dimasukkan ke dalam perhitungan. Jenis muatannya. Paham ya? Ini contohnya. Jadi kalau misalkan di sini di titik P ada dua muatan sumber, karena muatan sumbernya itu dua-duanya positif, maka Vp jadinya adalah V1 ditambah V2. Ini satunya negatif. Berarti V1-nya positif, Q2-nya negatif, maka V2-nya menjadi negatif. Jadi V di titik P jadinya adalah V1 min V2. Begitupun dengan ini. Kalau ditanya berapakah potensial di titik P, di mana di sini dipengaruhi oleh dua muatan sumber Q1 dan Q2 yang sama-sama positif. Berarti ini dijumlah. Bu, ini kan membentuk sudut segitiga. Ingat, potensial listrik bukan besaran vektor. Hanya dijumlah saja jadinya konsekuensinya. Jadi tidak serumit ketika kita menghitung gaya atau kuat medan, karena dia harus menggunakan cara penjumlahannya harus menggunakan resultan vektor. Kalau ini enggak, skalar. Jadi kalau skalar langsung ketika dia dua-duanya positif maka dijumlah, kalau ada salah satu yang negatif maka dikurangin, kalau dua-duanya negatif maka dikurang seperti itu. Paham ya? Nih. Ini kan positif semua, berarti V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Yang ini negatif semua, min V2, min V1, min V3, min V4. Yang ini saat Q1 sama Q4-nya positif. Tuh lihat, plus V1, V4, Q2 sama Q3-nya negatif. Makanya ini jadinya min V2, min V3. Paham kayak gitu? Oke, itu adalah pembahasan berkaitan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Oke, cukup sekian. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.